Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan belajar bersama dengan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kitab tauhid ya, mengesahkan Allah yang itu merupakan hak Allah atas hambanya, yang ditulis oleh Syekh Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk bab yang kedua, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah baca muqaddimah mu'allif ya berkaitan dengan tauhid, dan di bab kedua ini penulis memberikan judul Babu Fadli Tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab atau pembahasan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan karena tauhid itu. Nah, ini merupakan ya motivasi untuk kita semua dalam mempelajari tauhid, dalam mengamalkan tauhid, yang mana keutamaan tauhid ini ya sangat besar. Di antara keutamaan yang terbesar itu adalah dia akan menghapuskan dosa-dosa. Fadlu tauhid, keutamaan tauhid, dan menghapuskan dosa juga termasuk dari keutamaan tauhid ya. Dalam bahasa Arab ini yang namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Menggugurkan dosa ini khusus kan, keutamaan khusus, dan keutamaan fadlu tauhid ini juga keutamaan ya, tapi umum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengguguran dosa karena tauhid ini merupakan keutamaan, termasuk keutamaan terbesar dari tauhid ya. Paling utamanya keutamaan tauhid itu ya ini, akan digugurkannya dosa-dosa. Yang mana kita tahu bahwasanya banyak sekali amalan yang disyariatkan yang memiliki fadilah pengguguran dosa ya. Contohnya apa? Misalnya apa? Yang menggugurkan dosa. Salat lima waktu, sakit ya, wudu ya kan, banyak berjalan ke masjid juga bukan dosa ya, puasa Ramadan ya, kemudian sholat di bulan Ramadan, banyak banget. Nah, dan salah satu yang paling ya powernya paling kuat dalam menggugurkan dosa adalah ini, yaitu tauhid ya, tauhid menggugurkan dosa yang termasuk yang paling kuat. Bahkan ya di sini wa mayukafiru minadz-dzunub, lima ini kalau dalam bahasa Arab bisa mak mausulah, kalau bisa juga mak masdari ya di kalau mau di i'rab. Kalau diterjemahkan mak mausulah berarti keutamaan tauhid dan yang menggugurkan, yang tauhid itu menggugurkan dosa-dosa, minad dzunub. Jadi seolah-olah tidak semua dosa ya kalau dibaca mak mausulah. Bagaimana nanti bisa mempelajari bahasa Arab ya. Adapun kalau di i'rab masdari ya mayukafiru minadz-dzunub, ayyukafiru minadz-dzunub, seolah-olah semua dosa itu bisa digugurkan dengan tauhid ini. Dan ala kulin ya bisa, semua dosa bisa digugurkan dengan tauhid ini karena keutamaannya yang begitu besar. Nah, ini akan kita lihat dalil-dalilnya di bawah ini ya. Yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Yang ya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan zulm ya, dengan kezaliman. Yang dimaksud zulm di sini adalah syirik ya. Tidak mencampur iman mereka dengan syirik. Ulaika lahumul aman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan itu dengan kesyirikan, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah tentu saja. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini konteks ayat ini kalau mau dilihat
sambungan ayat sebelumnya ini lagi mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ya. Lagi mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim itu berdakwah, mendakwahi kaumnya yang mereka penuh dengan kesyirikan. Ya. Dua model kesyirikan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, yaitu kaumnya itu ada yang mereka berbuat syirik, menyembah patung. Ada juga kaumnya yang menyembah benda-benda langit, ya. Matahari, rembulan itu. Ada dua macam kesyirikan yang itu yang diperangi oleh Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan Azar, ya, bapaknya Nabi Ibrahim, atau dalam ahli tafsir lain menjelaskan itu sebenarnya bukan bapak asli, artinya kerabat ya, paman itu ya. Intinya kalau dalam Al-Quran bapaknya Nabi Ibrahim itu ya dia adalah tukang bikin berhalanya sendiri ya, tukang bikinnya. Jadi yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim pada saat itu kesyirikan yang sangat berat ya, yaitu mereka menyembah patung, dan sebagian lainnya ada suatu kaum yang menyembah benda-benda langit ya, matahari, rembulan dan seterusnya. Dan dikatakan Nabi Ibrahim waktu itu dialah satu-satunya orang yang bertauhid, satu-satunya pada saat itu di dunia ya. Yang mana ini ditunjukkan oleh dalil ketika Nabi Ibrahim, ini ceritanya panjang ya kalau ceritanya Nabi Ibrahim, sedikit aja. Ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Fir'aun ya, kemudian bersama istrinya yaitu Sarah, Nabi Ibrahim kepada Fir'aun nggak ngaku dia adalah istrinya ya, tapi apa, akanlah ya, ini saudaranya ya. Saudaranya, yaitu saudara apa? Saudara seiman. Karena pada saat itu sedunia, pada saat itu semua orang itu berbuat syirik ya. Kemudian diutuskan Nabi Ibrahim untuk mendakwahkan tauhid. Nah, ayatnya panjang, itu tanya panjang sampai di akhir ini. Salah satu keutamaan dari orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang beriman dan mereka lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Inilah tauhid. Ya. Apa fadilahnya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan keamanan ya, di dunia wal akhirah, dan mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Kita perhatikan ayat ini ya dari sisi bahasa lagi ya. Amanu ini fiil ya, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan waktu. Yalbisu ini juga fiil ya, berkaitan dengan waktu. Tapi ternyata balasannya apa? Al-aman ya. Mereka mendapatkan keamanan. Ini isim. Isim ini dalam bahasa Arab dia tidak berkaitan dengan waktu. Muhtadun ini juga isim, tidak berkaitan dengan waktu. Seolah-olah akan terus-menerus ya. Keamanan dan petunjuk itu akan senantiasa didapatkan oleh orang bertauhid, tidak berkaitan dengan waktu. Terus ya, mulazamah. Nah, ini faedah dari bahasanya maksudnya. Kalau mereka beriman dan mereka tidak mencampur keimanannya itu berkaitan dengan waktu ya, seolah-olah ya mungkin kadang mereka akan berbuat dosa gitu ya. Keimanan mereka kadang ya zidu wa yanqus, kadang naik kadang turun, tapi fadilahnya sesuatu yang akan nempel terus ya. Ini luar biasanya keutamaan dari tauhid. Kalau fiil kan Fiil itu cara gampangnya kata kerja ya, cara gampangnya kata kerja, artinya dia berkaitan dengan waktu, telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi gitu. itu fiil ya. Iya. Nah, kalau udah masuk ke dalam ayat seperti ini bisa diambil faedah-faedah seperti itu. Kalau karena satu kata itu bisa dibentuk dari fiil, bisa juga isim ya. Ya. Kalau isim tidak berkaitan dengan waktu. Kata benda. Ya. Cara gambarnya seperti itu ya. Cara gambarnya meskipun nanti rinciannya juga sama. Ini keutamaan yang pertama ya, yaitu mereka akan mendapatkan keamanan dan senantiasa mendapatkan petunjuk. Jadi kalau mau diterjemahkan senantiasa mendapatkan petunjuk, terus menerus dia akan mendapatkan petunjuk. Dan zulmin di sini, kezaliman itu ada 3 macam ya, yaitu kezaliman kepada Allah, kemudian kezaliman kepada diri sendiri, dan kezaliman pada orang lain. Ya, kezaliman kepada orang lain. Dan kezaliman di sini bisa dimaknai secara umum, artinya dia memang tidak berbuat zalim kepada Allah, kepada dirinya sendiri, dan juga kepada orang lain. Nah, atau mau secara yang lebih spesifik ini adalah berarti dia sama sekali tidak mencampurkan imannya
dengan kezaliman kepada Allah, yaitu apa? Yaitu berbuat syirik. Ya. Berbuat syirik adalah kezaliman yang seorang hamba lakukan kepada Allah. Nah, inilah kezaliman yang paling agung ya, dibandingkan dengan jenis kezaliman yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, yaitu dari hadis An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Ini sahabat Ansor ya. Ya, kemarin pertanyaannya Pak Hadi yang Mu'adz bin Jabal itu juga sahabat Ansor ya. Yaitu orang-orang yang memang tinggal di Madinah dan menolong orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kita dapati kebanyakannya ahlul hadis, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis, mayoritasnya itu memang orang-orang Madinah, ya, orang-orang Ansor. Karena kebanyakannya orang-orang Ansor ini banyak yang masih muda ya, pemuda. Adapun kalau yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu banyak yang senior, Abu Bakar, Umar, itu senior. Ya. Jadi mereka lebih banyak waktu ya, sepeninggal Nabi SAW lebih banyak waktu meriwayatkan hadis ya, penduduk Madinah. Itu dari satu sisi. Kemudian di sisi lain orang-orang Ansor ini jumlahnya lebih banyak ya. Karena orang muhajirin yang berhijrah itu kurang lebih hanya 70 orang saja, nggak banyak orangnya. Jadi orang-orang Ansor lebih banyak, jadi mereka lebih banyak juga yang apa? Yang menyampaikan ilmu ya, menyampaikan ilmu. Maka nanti akan kita dapati banyak ahlul hadis, mayoritasnya juga dari orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Dan juga di sisi lain orang-orang muhajirin, ketika mereka sudah berhijrah, mereka juga banyak disibukkan ya dengan pemerintahan seperti Abu Bakar, Umar, itu sahabat senior. Kalau secara logika harusnya mereka lebih banyak meriwayatkan hadis, tapi ternyata mereka tersibukkan dengan apa? Dengan pemerintahan, ya, dengan jihad dan seterusnya. Gitu. Jadi banyak dari ahlul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari orang-orang Ansor. Ubadah bin Samit dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini kalau dari faedah bahasa Arab lagi ya. Ini man syahida alla ya an la ilaha ini adalah isim la ya. Ilaha ini isim la. Jadi la nafiyah li jinsi, penafian untuk jenis. Tidak ada satu jenis pun Tuhan. Gitu ya. Penafiannya itu total. Peniadaannya itu total. Tidak ada satu jenis pun Tuhan. Dari malaikat, dari para nabi, dari pohon, dari batu, semuanya tidak ada. Dan kalau dalam bahasa Arab ini butuh yang namanya khobar, ya, ada isim ada khobar. Khobarnya mana? Ya para ulama menjelaskan khobarnya dihapus, yaitu apa? Bihakin. Ya, alla ilaha bihakin atau alla ilaha haqqan. Bisa bihakin, bisa haqqan. Ya, hakun ya, hakun. Tidak ada Tuhan yang hak, ya. Tidak ada Tuhan dari jenis apapun yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada, dinafikan semuanya. Illallah, baru ditetapkan isbat, baru ditetapkan kecuali Allah satu-satunya. Inilah ya tauhid ya, la ilaha illallah. Dan orang-orang Arab pada saat itu mereka paham bahasa Arab, ya kan, kalau orang-orang bahasa Arab, sehingga mereka sangat memahami ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dinafikan semua Tuhan, la ilaha. Maka otomatis gak ada lagi sesembahan berupa patung, berupa bulan, matahari. Mereka tahu konsekuensinya, makanya banyak orang musyrik tidak mau bertauhid, ya, tidak mau bertauhid, karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, berbeda hanya kalau orang yang mungkin tidak paham dari sisi bahasa, tidak paham dari esensi dari la ilaha illallah, mereka bertauhid ya. Ya. Tidak paham esensinya, mereka tetap bertauhid, tapi tetap masih menyembah selain Allah, karena mereka nggak tahu maknanya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan juga Isa adalah hambanya dan utusannya. Ini tentu saja untuk menentang orang-orang Nasara ya,
Karena mereka menganggap Isa adalah ya ibnullah, ya anak Allah. Ditentang di sini. Kalau orang sudah bertauhid, harusnya dia menganggap Isa itu dia hamba Allah biasa. Dan dia juga rasul, ya, utusan Allah. Termasuk nabi, ya, atau mungkin satu-satunya nabi yang dia diutus dari menjadi nabi dan rasul sejak lahir, gitu. Sejak masih bayi sudah jadi rasul. Kalau rasul-rasul yang lain, ya, setelah dewasa, ya. Kalau khusus Nabi Isa, ya memang dari kecil kan tidak mampu berbicara, ya, mampu berdakwah dari kecil. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat, ya, kalimat, ya, ucapan. Kenapa? Karena khususan Nabi Isa, ya Allah ciptakan dengan kalimat Allah, yaitu kun, ya. Allah berfirman kun, kemudian jadilah Nabi Isa, tidak melalui proses sebagaimana manusia yang lainnya, ya. Kalau Nabi Adam juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala spesial juga dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara makhluk-makhluk yang spesial ini, ya. Nabi Adam Allah ciptakan dengan tangannya, Nabi Isa Allah ciptakan dengan kun, ya, dengan kalimatnya, dengan firman-Nya. Kemudian jadilah Nabi Isa. Dia ada di dalam rahim Maryam, ya, alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah kalimat Allah, yaitu Allah berfirman kun ila Maryam, kepada Maryam, ya, kepada Maryam. Waruhun min, dan ruh yang Allah tiupkan kepada Nabi Isa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia manusia biasa, cuma memang spesial dari sisi penciptaan. Gak punya ayah, ya. Tidak melalui proses sebagaimana manusia biasa. Tapi dia Abdullah, hamba Allah. Bukan anak Tuhan, ya, gitu, ya. Terus diyakini seperti itu. Wa rasuluh, dan juga utusannya. Nah. Wal jannata haqqun, dan juga surga itu adalah benar adanya, hak. Di sini dibaca jannata karena atau Isa, ya, anna, ya, anna Muhammadan, anna Isa, annal jannata, ya, bahwasanya surga adalah hak. Surga itu benar-benar ada, tidak ada keraguan padanya. Wan nara haqqun, dan juga neraka itu juga benar-benar adanya, ya, sesuatu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Apa nih? Orang yang bertauhid, ya, bersaksi tidak ada sembahan selain Allah, kemudian Muhammad adalah hamba dan utusannya, kemudian Isa adalah hamba dan utusannya, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah firmankan kun, ya, kepada Maryam, dan ruh dari Allah, dan meyakini tentang akhirat, ya, meyakini tentang akhirat, adanya surga dan neraka, apa yang akan didapatkannya, ya. Di sini ada man, depan man syartiyah, dia butuh jawab syaratnya. Mana jawabnya? Ini ada khalahullahul jannata ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Keutamaan yang luar biasa. Apapun amalan orang ini, Allah akan masukkan ke dalam surga. Apapun amalan, maksudnya apa? Meskipun amal solehnya sedikit, ya, atau bahkan dia berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, tapi dia punya tauhid yang murni, tauhid yang lurus, tauhid yang bersih, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Makana minal amal, apapun amalan dia. Nah, ini akhrajahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian di dalam lafadznya Imam Muslim ada khalahullahu min ayyi abwabi samaniyatil masya'a, ya. Ada khalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyah sya'a, ya. Allah akan masukkan dia dari pintu surga yang 8 mana saja, ya, yang dia mau, ya, terutama karena pintu surga ada banyak. Ada pintu Ar-Rayyan khusus orang-orang yang memang dia ahli berpuasa. Ada pintu lain untuk, ya, ahli ibadah-ibadah tertentu, ya. Tapi khusus orang yang murni tauhidnya, dia bisa milih pintu yang mana saja dia mau, ya, punya, ya, privilege, ya, mau masuk yang mana saja, nggak ditentukan pintu yang mana. Ini keutamaan yang luar biasa. Apapun amalannya, ya, apapun amalannya. Artinya apa? Artinya mungkin dia berbuat dosa, ya, dia berbuat maksiat, namun ternyata Allah hapuskan dosa-dosanya itu, ya, karena sebab apa? Karena sebab tauhidnya dia yang murni, tauhid dia yang lurus,
ya, sehingga Allah masukkan ke dalam surga, ya, dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Ini berarti yang kedua ya. Lanjut yang dalil yang ketiga, walahuma, dan dari keduanya, maksudnya adalah dari ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Karena sebelumnya ini hadis sebelumnya dari Sahih Bukhari Muslim, walahuma ini juga yang akan disebutkan sama dari Sahih Bukhari dan Muslim. Wa huwa as-sah ya. Kedua kitab yang paling sahih ya. Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu yang nomor 1 ya, kemudian Sahih Muslim nomor 2. Maka biasa di sini dalam penulisan kitab tauhid, penulisan muallif ini akan urut. Pertama biasanya akan menyebutkan ayat. Tentu saja Al-Qur'an paling sahih. Kemudian biasanya akan menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim ya. Ini paling kuat. Dan nanti kalau masih ada hadis yang dari Bukhari saja atau dari Muslim saja, baru setelahnya hadis-hadis yang lainnya. Baru nanti di bawahnya kalau masih ada dari kalam-kalam ulama. Urutannya seperti itu. Walau ma fi hadis Itian ya. Ini juga sahabat Ansar ya. Itian radhiyallahu taala anhu. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang berkata la ilaha illallah. Allah haramkan neraka ya. Artinya tidak ada kemungkinan lain karena pilihannya kan cuma dua, surga dan neraka. Allah haramkan neraka, otomatis pasti dia akan masuk surga. Orang-orang yang berkata la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajh Allah, yang dia mengharapkan dengan la ilaha illallah itu dari ucapan itu wajah Allah, wajah Allah. Jadi dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah murni ya, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang munafik. Ya, ini tentu saja pantangan untuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah karena takut ya, atau karena tendensi politis atau karena yang lainnya ya. Tujuannya bukan karena Allah. Hatinya dia masih memendam kufuran. Ya. Tapi kalau orang yang murni la ilaha dan dia benar-benar mengharapkan wajah Allah, ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya harrama 'alan nar ya. Allah haramkan ya. Harramallah 'alan nar. Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Artinya dia mungkin punya dosa sama seperti tadi ya. Punya kesalahan. Allah hapus semuanya karena dia memiliki la ilaha illallah. Kemudian ikhlas mengucapkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu marfu' artinya hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sa'id ya. Abu Sa'id ya Al-Khudri ini dia juga seorang penduduk Ansar ya, sahabat Ansar ya, yang namanya Sa'ad bin Malik. Abi Sa'id tadi bapaknya Sa'id ya. Lebih terkenal dengan kunyahnya, lebih terkenal dengan panggilannya yaitu bapaknya Sa'id. Nah. Apa kata Abu Sa'id ya? Marfu'an artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya. Musa berkata. Ini berarti Rasul SAW lagi bercerita ya. Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ajari aku sesuatu yang aku akan berzikir dengannya. Artinya akan mengulang-ulang itu. Wa ad'uka, dan aku akan berdoa dengan itu. Ya. Jadi Musa meminta kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk diajari ya suatu kalimat, suatu kata yang dengannya bisa dipakai untuk berzikir, dengannya bisa dipakai untuk berdoa. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab pertanyaan dari Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah apa? La ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa kurang terima. Qala, Musa jawab lagi, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hada." Ya, semua hambamu juga mengucapkan itu. Artinya Nabi Musa lagi pingin suatu kalimat, suatu kata yang spesial ya. Yang jarang lah orang pakai ya.
khusus buat Nabi Musa, pengennya spesial. Jangan la kalau la ilallah semua orang juga tahu gitu, gitu ya. Pengen yang spesial, cuma dikasih la ilallah. Kalau la ilallah semua orang juga tahu, pengennya yang spesial. Nah, kemudian apa kata firman Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pertanyaan dari Nabi Musa ini? Qala ya kalau Allah, ya Musa wahai Musa, lau anna samawati sab'a, kalaulah selangit yang 7 ya, langit yang 7, amirahunna ghairi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya ghairi, selain aku. Selain aku ini maksudnya siapa? Selain aku. Oh ini maksudnya siapa nih? Selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini juga dalil ya, menunjukkan bahwa Allah ya ada di atas. Dan dalil seperti itu banyak banget ya, banyak banget. Nanti kita tunggu ya. Bahwasanya langit yang 7 dan seluruh isinya ghairi, selain aku, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, langit yang 7 ini otomatis berarti banyak banget ya. Karena kalau dibandingkan dalam suatu riwayat, bumi dibandingkan langit yang pertama saja itu seperti cincin yang ada di tengah gurun pasir. Dulu mungkin orang nggak masuk akal. Sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita jadi tahu kan, betapa langit itu sangat luas ya kan. Bumi cuma butiran debu, mungkin lebih kecil dari debu. Kalau dilihat dari langit yang sampai sekarang belum diketahui ujungnya. Satu, bumi itu seperti cincin ada di tengah padang pasir. Itu langit pertama. Langit pertama dibanding yang langit kedua seperti cincin di tengah padang pasir. Langit kedua dibanding langit ketiga seperti cincin di tengah. Wah terus luar biasa gedenya ya. Wallahu akbar. Allah yang maha agung maha besar ya. Lebih besar dari semua itu. Jadi semuanya itu langit yang 7 dan isinya semuanya. Ya kita tahu sekarang isinya berupa bintang-bintang ya, black hole apalah yang di langit itu. Semuanya. Wal ardina sab'a, dan juga bumi. Bumi masukin juga. Ya. Bumi yang 7 lapis. Fi kifah, dalam satu timbangan neraca. Timbangan yang ini ya. Yang seperti neraca itu. Ini semuanya taruh di satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kifah. Kemudian la ilaha illallah dalam satu daun yang sebelahnya. Seluruh langit 7 taruh satu timbangan. Plus bumi semuanya pokoknya. Selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh makhluk Allah taruh di sini. Dan la ilaha illallah ditaruh di timbangan sebelahnya. Apa yang terjadi? Wala ilaha illallahu fi amana malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah lebih berat. Miringnya kemana? La ilaha illallah lebih berat. Luar biasa kan? Perbandingan yang mungkin ya nggak masuk akal kalau kita pakai akal. Tapi kalau yang ini nggak bisa memang pakai akal, nggak nyampe. Ya. Tapi la ilaha illallah lebih berat, lebih berat. Karena keutamaan yang besar. Ya. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan juga Imam Hakim washahahu, dan Imam Al Hakim mensahihkan hadis ini. Jadi luar biasa keutamaan tauhid ya. Ucapan la ilaha illallah ya. Ucapan yang sangat berat di timbangan ya. Bahkan ada suatu hadis ya. Hadis lain ya, bukan hadis ini, yaitu tentang hadis bitokoh. Terkenal dengan istilah hadis bitokoh, hadis tentang kartu ya. Ada seorang hamba didatangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan catatan amal isinya dosa semua, sedikit pun amalan nggak ada. Ya. Amalan punya sepanjang hidupnya apa? Dosa tok, nggak ada amalan. Ya. Sudah pesimis dia, bagaimana lagi? Nggak diharapkan Allah, nggak punya apa-apa. Ternyata dia punya satu kartu di toko, ya. Kartu. Semua dosa-dosa sudah taruh di timbangan, di toko taruh. Ternyata itu lebih berat dan terhapus semua ini. Ya, itu bahasa Arabnya kartu di toko. Jadi terkenalnya hadis bitoko, hadis tentang kartu. Gitu. Jadi ada hadis-hadis tertentu memang ada terkenal namanya ini. Seperti ayat kursi. Terkenal namanya ayat kursi. Ini hadis juga banyak hadis-hadis seperti itu. Ya. Hadis bitoko, hadis tentang kartu. Jadi seolah-olah la ilaha illallah ditulis dalam satu kartu, lebih berat dari semua dosa yang dia banyak sepanjang hidup. Yang benar. Keutamaan tauhid lah. Ya. Tapi para ulama menjelaskan ini case-nya ya. Kok bisa ada orang nggak punya amal soleh sama sekali? Ya dia orang kafir ya, dosa tokan isinya. Di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, meninggal. Jadi nggak punya amal lain, cuma sih intok amalnya. Tapi
dosanya terampuni semua. Karena nggak masuk akal kalau seorang yang muslim kok sama sekali nggak punya amalan ya. Iya. Ngapain aja sama ini kan? Nah, ini dijelaskan oleh Sorry Pak, untuk ingat kalau misalkan yang kayak gitu itu berarti dalam kehidupan sehari-harinya itu artinya orang tersebut itu bisa melakukan atau melafazkan la ilaha illallah itu karena kan biasanya karena keseharian. Ya. Nah kalau yang kayak gitu gimana? Ini berarti hidayah. Ya min hakillah, ini Allah berkehendak. Ya. Bisa jadi memang karena dia memang kafir. Namun dia mungkin punya kebaikan-kebaikan yang dengannya Allah memberikan dia hidayah di akhir hayatnya. Gitu. Jadi keutamaan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita pungkiri mungkin saja ini terjadi. Makanya kita nggak usah bingung kok ada orang kafir berbuat baik sepanjang hidup, nggak pernah berbuat jahat. Gimana nanti? Itu urusan Allah udah. Jadi di akhir hidupnya Allah jadikan dia mengucapkan la ilaha illallah. Kita nggak tahu. Seperti ini hadis ini. Ya, ini bukan menjadikan kita jadi malas beramal ya. Itu yang penting. Karena kita nggak tahu nanti akhir gitu kita. Siapa tahu kita selama ini naudzubillah beramal soleh, ngaji terus sana sini. Ya hidup kita nggak tahu. Maka kita pentingnya istiqomah ini. Maksudnya itu pentingnya istiqomah. Jadi hari-hari semacam ini bukan berarti membuat kita apa namanya ya bermudah-mudahan tidak ya. Ini sebenarnya sebagai motivasi saja agar kita menjaga ini, menjaga kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhir hidup betul sesuai dengan kebiasaan. Tapi siapa yang menentukan akhir hidup? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ini amal bil khawatim, sebenarnya amal-amal itu sesuai dengan endingnya. Endingnya seperti apa? Dan siapa yang bisa menentukan endingnya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak hadis yang berkaitan tentang itu. Terakhirnya ya. Wali Tirmidzi wa hasanahu, dan ini dari Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. An Anas radhiyallahu taala anhu, dan dari anak ini hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, Anas bin Malik pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai umur 10 tahun ya, sudah membantu Nabi dari kecil ya, dari kecil. Termasuk sahabat yang memiliki usia yang paling panjang ya. Lebih dari kalau nggak salah ya, lebih dari 100 tahun. Bahkan ya keluarganya itu mencapai 100 ya, anaknya ya. Dia masih hidup ya. Termasuk sahabat yang berkahnya sangat luar biasa karena doa Nabi SAW. Qala sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti namanya hadis qudsi ya. Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Ya. Bedanya apa? Kalau Al-Quran adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada lafadznya. Lafadznya juga dari Allah. Allah berfirman benar-benar. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau hadis qudsi, Allah cuma memberikan secara makna saja, langsung ke hati Nabi SAW, nggak lewat perantara. Tapi maknanya doang. Yang membahasakan jadi bahasa yang kita pahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Ini juga keutamaan tauhid yang luar biasa. Inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataya, ya. Sesungguhnya engkau jika mendatangiku bertemu kepada Allah di hari kiamat bi qurabil ardi khataya, dengan dosa-dosa sepenuh bumi, ya. Banyak banget dosanya. Summa laqitani lam tusyriku bi syai'a. Kemudian kau menemuiku dengan keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan menemuimu, akan memberikan kepadamu ya ampunan sepenuh bumi juga. Ya. Ini juga fadilah untuk orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak berbuat syirik. Dosanya sepenuh bumi, Allah juga akan memberikan ampunan sepenuh bumi juga. Impas jadinya, impas, tidak punya dosa. Nah, ini dia dari bermacam keutamaan-keutamaan dari tauhid ya. Dan keutamaan yang paling besar adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, seluruh dosa ya. Seluruh dosa ya, yang dilakukan oleh manusia dapat Allah ampuni dengan tauhid ini. Maka penting bagi kita untuk belajar tauhid, sangat penting bagi kita untuk belajar tentang tauhid, karena jangan sampai kita tergelincir kepada kesyirikan ya, yang tidak kita ketahui ya, tidak kita rasakan
Nah, yang pentingnya belajar ilmu, yang pentingnya belajar agama. Nah, insya Allah besok kita lanjut ke bab yang ketiga. Satu pertemuan, satu bab, insya Allah. Tutup ya rekamannya.